Sejarah mobil dimulai dengan berbagai upaya untuk menciptakan kendaraan bermesin selama beberapa abad. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan mobil. Yang pertama, penemuan awal kendaraan mobil yaitu pada abad ke-17 sampai dengan abad 18. Pada tahun 1672, seorang yang bernama Ferdinand Verbist, yaitu misionaris Flemish, merancang kendaraan kecil bertenaga uap sebagai mainan untuk Kaisar Cina. Ferdinand Verbist ini lahir pada tahun 1623 dan meninggal pada tahun 1688. Dia adalah seorang misionaris Yesuit Flemish yang dikenal karena karyanya di Tiongkok. Selain sebagai misionaris, Verbist juga seorang astronom, matematikawan, dan insinyur yang berbakat. Dia terkenal karena berbagai kontribusinya di Tiongkok, terutama dalam bidang astronomi. Namun salah satu karyanya yang paling menarik adalah rancangan kendaraan bertenaga uap. Verbist lahir di Pittem, Flanders, atau sekarang kita kenal dengan nama Belgia, yaitu sebuah negara. Dia bergabung dengan Ordo Yesuit pada usia muda. Dia belajar di Louvain dan kemudian di Roma, di mana dia mengembangkan keahlian dalam matematika dan astronomi. Pada tahun 1658, dia diutus sebagai misionaris ke Tiongkok. Di Tiongkok, Verbist bekerja di bawah perlindungan Kaisar Kangxi dari dinasti Qing. Dia menjadi anggota penting dari Biro Astronomi Kekaisaran dan memainkan peran kunci dalam mereformasi kalender Cina dengan menggunakan teknik astronomi Eropa. Keberhasilannya dalam astronomi memperkuat posisinya di Istana Kekaisaran. Nah, pada tahun 1672, sebagai bagian dari usahanya untuk menghibur dan mengesankan Kaisar Kangxi, dia merancang sebuah mainan kendaraan bertenaga uap. Kendaraan ini bukanlah mobil dalam pengertian modern, tetapi merupakan salah satu contoh awal dari kendaraan yang digerakkan oleh mesin. Kendaraan Verbist ini berukuran kecil, kira-kira seukuran mainan, dan tidak dirancang untuk mengangkut manusia. Dia menggunakan mesin uap sederhana, di mana air dipanaskan untuk menghasilkan uap, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Desain ini lebih bersifat eksperimental dan menunjukkan pemahaman awal tentang prinsip-prinsip mesin uap. Kendaraan uap Verbist dianggap sebagai salah satu upaya awal untuk menciptakan kendaraan bertenaga mesin, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Inovasi ini menunjukkan pemahaman awal tentang potensi tenaga uap untuk menggerakkan kendaraan, yang kemudian berkembang lebih lanjut oleh para penemu lain di abad-abad berikutnya. Meskipun Verbist lebih dikenal karena kontribusinya dalam astronomi dan kalender, eksperimennya dengan kendaraan uap menunjukkan luasnya minat dan bakatnya. Karyanya di Tiongkok meninggalkan jejak penting dalam sejarah sains dan teknologi, baik di Eropa maupun di Asia. Yang kedua, pada tahun 1769, Nicolas Joseph Cugnot, seorang insinyur Prancis, menciptakan kendaraan beroda 3 bertenaga uap yang digunakan untuk mengangkut artileri. Nicolas Joseph Cugnot lahir pada tahun
1725 dan meninggal pada tahun 1804. Dia adalah seorang insinyur militer Prancis yang terkenal karena menciptakan kendaraan bertenaga uap pertama di dunia. Karyanya menandai tonggak penting dalam sejarah transportasi dan teknologi kendaraan bermotor. Cugnot lahir di Foyt-Facon, Lorraine, Prancis. Awalnya ia mengabdikan dirinya untuk menulis buku tentang teknik militer dan taktik artileri. Namun, minatnya dalam mekanik dan teknik membawa dia ke pengembangan mesin bertenaga uap. Tahun 1769, Cugnot berhasil membangun kendaraan beroda 3 yang disebut Fardier à vapeur, yang dirancang untuk mengangkut artileri militer. Ini adalah kendaraan uap pertama yang diketahui di dunia yang mampu bergerak dengan tenaga sendiri. Kendaraan Cugnot memiliki 3 roda, 2 roda di belakang dan 1 roda besar di depan yang juga berfungsi sebagai pengendali arah. Mesin uap kendaraan ini terdiri dari 2 silinder besar vertikal yang menggerakkan roda depan. Kendaraan ini dapat mencapai kecepatan sekitar 2,5 mil per jam atau 4 km per jam. Mesin uap memerlukan waktu beberapa menit untuk menghasilkan tekanan uap yang cukup dan kendaraan ini hanya bisa beroperasi selama sekitar 15 menit sebelum membutuhkan pemanasan ulang. Uji coba pertama kendaraan ini dilakukan di Paris pada tahun 1769 dan 1770. Meskipun kendaraan ini dapat bergerak sendiri, desainnya mengalami beberapa masalah, termasuk berat yang besar dan kesulitan dalam pengendalian. Meskipun kendaraan Cugnot tidak menjadi sukses komersial dan hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, inovasinya adalah terobosan penting dalam sejarah kendaraan bermotor. Beberapa poin penting dari warisan Cugnot adalah Cugnot merupakan pelopor transportasi bermesin. Dia orang pertama yang menunjukkan bahwa kendaraan bisa digerakkan oleh mesin, sehingga membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut. Kemudian Cugnot juga memberi pengaruh pada generasi berikutnya. Penemuan dan eksperimennya menginspirasi insinyur dan penemu lain di Eropa dan Amerika untuk mengeksplorasi teknologi kendaraan bermesin. Dan Cugnot merupakan salah satu prototipe asli. Cugnot ini dipajang di Musée des Arts et Métiers di Paris. Ini sebagai penghargaan atas kontribusinya pada teknologi kendaraan. Nicolas Joseph Cugnot meninggal pada tahun 1804, tetapi warisannya tetap hidup sebagai pelopor dalam sejarah mobilitas dan kendaraan bermotor. Berikutnya adalah pengembangan mesin pembakaran dalam. Pada tahun 1807, Francois Isaac de Rivaz, seorang insinyur Swiss, menciptakan kendaraan dengan mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Isaac de Rivaz lahir pada tahun 1752. Dia adalah seorang penemu Swiss yang dianggap sebagai salah satu pioner dalam pengembangan mesin pembakaran dalam. Ia menciptakan salah satu kendaraan pertama yang menggunakan mesin, menandai tonggak penting dalam sejarah otomotif. Isaac de Rivaz lahir di Paris, Prancis, tapi kemudian pindah ke Swiss. Dia adalah seorang insinyur
dan politikus yang memiliki minat besar dalam teknologi dan inovasi. Tahun 1807, de Rivas merancang dan membangun mesin pembakaran dalam pertama yang diketahui di dunia. Mesin ini menggunakan bahan bakar hidrogen yang dicampur dengan oksigen, yang kemudian dinyalakan oleh percikan api untuk menghasilkan ledakan kecil yang mendorong piston. Isaac de Rivas tidak hanya menciptakan mesin pembakaran dalam, tetapi juga menggunakannya untuk menggerakkan kendaraan. Kendaraan yang dirancang oleh de Rivas ini adalah sebuah kereta roda 4 sederhana yang digerakkan oleh mesin hidrogen buatannya. Mesin Rivas menggunakan bahan bakar hidrogen yang dicampur dengan oksigen. Kombinasi ini kemudian dinyalakan oleh percikan api dari batu api untuk menghasilkan ledakan yang mendorong piston. Kendaraan ini adalah kereta sederhana dengan 4 roda. Mesin dipasang di bagian depan kendaraan dan terhubung ke roda belakang untuk menghasilkan dorongan. Meskipun konsepnya revolusioner, kendaraan ini memiliki keterbatasan signifikan dalam hal efisiensi dan keandalan. Mesin seringkali mengalami kegagalan, dan kendaraan tersebut tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama atau jarak yang jauh. Tetapi meskipun kendaraan Rivas tidak sukses secara komersial, kontribusinya sangat penting dalam perkembangan teknologi otomotif. Beberapa poin penting dari warisan Rivas ini adalah: pertama, sebagai pelopor mesin pembakaran dalam, Rivas adalah salah satu orang pertama yang mengembangkan dan menggunakan mesin pembakaran dalam untuk menggerakkan kendaraan, membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam teknologi mesin. Yang kedua, dia menjadi inspirasi untuk penemuan lain. Eksperimen dan inovasi Rivas menginspirasi penemu dan insinyur lain untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi tentang pengembangan teknologi mesin pembakaran dalam. Meskipun ia tidak dikenal luas selama hidupnya, kontribusi Rivas diakui dalam sejarah sebagai salah satu langkah awal dalam evolusi mesin pembakaran dalam dan kendaraan bermotor. Isaac de Rivas meninggal pada tahun 1828, tetapi karyanya tetap menjadi bagian penting dari sejarah teknologi dan transportasi. Pada akhir abad 19, mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin mulai dikembangkan oleh beberapa penemu, termasuk Karl Benz dan Gottlieb Daimler dari Jerman. Pada tahun 1885 sampai dengan 1886, Karl Benz merancang dan membangun Benz Patent Motorwagen yang dianggap sebagai mobil pertama yang benar-benar berfungsi dan dirancang untuk dijual kepada umum. Mobil ini menggunakan mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin. Benz Patent Motorwagen dianggap sebagai mobil pertama di dunia, yaitu kendaraan yang dirancang dan dibangun oleh Karl Benz pada tahun 1885 sampai dengan 1886. Mobil ini merupakan tonggak penting dalam sejarah otomotif karena merupakan kendaraan pertama yang didesain untuk menggunakan mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin. Karl Benz lahir pada tahun 1844 di Karlsruhe, Jerman.
Ia adalah seorang insinyur dan penemu yang sangat tertarik dengan mesin dan teknologi. Setelah bekerja di berbagai perusahaan teknik, ia mendirikan perusahaan sendiri, namanya Benz dan Cie di Mannheim, yaitu pada tahun 1871. Tahun 1885, Carl Benz memulai pengembangan kendaraan yang sepenuhnya digerakkan oleh mesin pembakaran dalam yang ia rancang sendiri. Kendaraan ini kemudian dipatenkan sebagai DRP 37435 pada tanggal 29 Januari 1886. Benz paten Motorwagen dilengkapi dengan mesin satu silinder yang berpendingin air yang memiliki kapasitas 954 cc dan menghasilkan sekitar 0,75 tenaga kuda pada 400 rpm. Kendaraan ini memiliki 3 roda, 2 di belakang dan 1 di depan. Rangka kendaraan terbuat dari baja tabung dan roda dari kayu berlapis besi. Kendaraan ini menggunakan transmisi sabuk tunggal yang menghubungkan mesin dengan roda belakang melalui rantai. Kecepatan maksimum kendaraan ini hanya sekitar 16 km per jam, termasuk cukup cepat pada zaman itu. Pada tanggal 3 Juli 1886, Carl Benz menguji coba kendaraannya di jalan umum di Mannheim, Jerman. Ia adalah demonstrasi publik pertama dari Benz paten Motorwagen, dan meskipun menarik perhatian banyak orang yang skeptis tentang kepraktisannya. Salah satu momen penting dalam sejarah Benz paten Motorwagen adalah perjalanan yang dilakukan oleh istri Carl Benz, Bertha Benz, yaitu pada bulan Agustus 1888. Tanpa memberitahu suaminya, Bertha melakukan perjalanan sejauh 106 km dari Mannheim ke Pforzheim bersama 2 anaknya menggunakan Benz paten Motorwagen. Perjalanan ini tidak hanya membuktikan keandalan kendaraan tersebut, tetapi juga membantu mempromosikan penemuan suaminya tanpa disadarinya. Selama perjalanan, Bertha melakukan beberapa perbaikan dan penyesuaian pada kendaraan, menunjukkan potensi dan kegunaan praktis mobil ini. Tapi tidak pernah kempes ban, karena bannya atau rodanya terbuat dari kayu dan besi. Benz paten Motorwagen membuka jalan bagi industri otomotif modern dan menandai awal era kendaraan bermotor. Beberapa poin penting dari dampak dan warisannya yaitu: pertama, inovasi teknologi. Kendaraan ini memperkenalkan beberapa inovasi teknis, termasuk penggunaan mesin pembakaran dalam, sistem pengapian, dan transmisi sederhana. Juga adanya radiator yang pertama kali digunakan. Setelah kesuksesan awal, Benz mulai memproduksi dan menjual kendaraan ini, menjadikannya mobil pertama yang tersedia secara komersial. Penemuan Carl Benz menginspirasi banyak penemu dan insinyur lainnya, yang kemudian mengembangkan teknologi otomotif lebih lanjut, menciptakan berbagai jenis kendaraan motor yang kita kenal hari ini. Carl Benz terus mengembangkan dan menyempurnakan kendaraannya, dan perusahaan yang ia dirikan yang kemudian bergabung dengan perusahaan Daimler untuk membentuk Mercedes-Benz menjadi salah satu produsen mobil paling terkenal di dunia.